Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Semoga dengan barokah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang masih ada, yang masih hidup ini, mudah-mudahan Allah anugerahkan hidup yang barokah, keluarga yang sakinah, keturunan yang solehin dan solehat. Al-Fatihatu ila ma nawahas salafus soleh. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Balli maqasidana والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأوان مقتهم يا رب. سيدنا واغفر ولن يضيق الرسول الله جاءك بي إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. اصطفى ظل مقام واغفر لنا Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Rabb. Maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa idza ahsanu istabsaru wa idza asau istaghfaru wa idza safaru qasaru salatahum wa tiru min saumihim wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami Baitur Rahmah, segenap jamaah pengajian masjid
ba'da maghrib sampai isya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu dianugerahkan kesehatan, selalu diberikan usia yang barokah. Semoga apa yang kita miliki menghantarkan ketaatan kepada Allah. Semoga apa yang kita miliki menghantarkan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi banyak perbedaannya di antara kita. Nah, saat ini kita akan mengkaji tentang kemuliaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita itu, kata Nabi, tuba liman ro'ani summa amanabi, summa tuba liman lam ro'ani summa amanabi. Sungguh beruntung orang yang bertemu dan berjumpa dengan Nabi kemudian dia beriman. Dan sangat beruntung bagi mereka yang tidak berjumpa dengan Nabi tapi mereka beriman. Siapa yang berjumpa dengan Nabi? Abu Bakar Siddiq, Umar ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajha, dan sahabat-sahabat lain yang berjumpa dengan Nabi. Mereka itu bagian daripada umat yang beruntung. Tapi kalau kita nggak pernah berjumpa, bahkan pada saat ini ada di antara kita belum yang ziarah ke makam Nabi. Nah, kata Nabi, kita itu bagian umat yang sangat beruntung. Umat yang sangat beruntung, nggak melihat Nabi, nggak berjumpa dengan Nabi, tetapi kita iman dan melaksanakan ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberuntungan itu, kebaikan itu yang Allah berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman, kita diakui sebagai umat Nabi dan juga mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu keberuntungan umat Nabi ketimbang umat-umat dahulu? Yang pertama Nabi sampaikan, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, keberuntungan umat Nabi Muhammad. Siapa orang yang istiqomah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, asyhadu alla ilaha illallah, atau kalimat tauhid la ilaha illallah, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kapan sunnahnya kita memperbanyak kalimat tauhid? Ini sering saya sampaikan, yaitu disunnahkannya ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100. Ba'da maghrib 100, ketika mau masuki waktu malam 100, ketika mau berakhir waktu malam juga 100. Apa manfaatnya? Kalau orang-orang yang mungkin kalau ibadahnya sudah tingkat tinggi, tidak mengharapkan apa-apa selain ridho Allah. Tapi kalau kita masih orang biasa, masih awam, masih banyak yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ba'da maghrib itu 100, ba'da subuh itu 100. Yang pertama, ketika nanti dia kembali kepada Allah di akhir hayatnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, meninggal yang baik. Artinya kalimat ini diucapkan diiringi dengan ibadah. Jangan rajin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi enggak sholat, tapi enggak puasa. Maka la ilaha illallah yang kita ucapkan itu nilainya kosong di hadapan Allah. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah melakukan yang namanya ibadah
sholat. Ya, jadi ibadah sholat. Ya, sholat dulu baru la ilaha illallah. Jangan gak usah sholat, yang penting bisa mengucapkan la ilaha illallah. Yang banyak, yang sering nanti juga meninggalnya husnul khotimah. Karena segala sesuatu ibadah itu dihitung pertama dari ibadah sholat. Kalau sholat kita baik, yang lain pun menjadi baik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita ini sholat kita rasakan bersama, baik saya pribadi, saya pun dari khusyuk susah. Ya, susah. Sulit untuk khusyuk. Yang terpenting bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, setelah kita belajar, kita melakukan kewajiban. Kita melakukan kewajiban untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Mengenai diterima atau tidaknya, kita tawakal sama Allah, pasrahkan kepada Allah. Yang terpenting kita sudah melakukan kewajiban. Kewajiban kita sudah gugur kita lakukan. Kita niat sholat, kita berjamaah, kita pasrahkan sama Allah. Mudah-mudahan dengan hati kita yang dalam, moga-moga ibadah kita diterima oleh Allah. Kita harus yakin ya kepada Allah bahwa ibadah kita diterima kepada Allah. Jangan ngomongin dalam hati, sholat gua bener apa kagak ya? Diterima apa kagak ya sholat gua ya? Jangan begitu sama Allah. Ya Allah, terimalah sholat saya dengan segala kekurangannya. Wa tammim taksirona ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima amal ibadah kami dan sempurnakan ibadah kami. Minta sama Allah. Kalimat la ilaha illallah, kalau istiqomah diucapkan ketika masuk waktu malam, ketika berakhir waktu malam, itu menghapuskan dosa besar kita kepada Allah. Kalau kita nggak syirik, nggak durhaka sama orang tua, nggak memutuskan tali persaudaraan, berarti kita nggak punya dosa besar. Maka yang kedua, dihapuskan dosanya wali ahlihi, dosa keluarganya, dosa orang-orang yang ada di rumahnya, ada anak, ada istri, ada orang tua ya yang ikut kita itu. Kalau kita istiqomah mengucapkan la ilaha illallah, dosa mereka diampuni oleh Allah. Terus siapa lagi yang diampuni kalau kita istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Yang kedua yaitu wali jironihi, dan juga kepada tetangga. Jadi tetangga tuh bersyukur kalau di lingkungan ada rajin, ada acara tajiahan, ada orang acara tahlilan, kedengaran kalimat la ilaha illallah, dosa-dosa kecil tetangga itu diampuni oleh Allah. Yang terpenting tetangga itu masih satu akidah, masih satu iman dengan kita. Jadi yang pertama, Allah berikan keberuntungan bagi umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu. Apabila umat itu mengucapkan la ilaha illallah, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yang kedua, keberuntungan umat Nabi Muhammad, wa idza ahsanu istabsyaru. Keuntungan umat Nabi Muhammad yang kedua, apabila melakukan kebaikan dia senang. Dia senang. Bagaimana sih senangnya kita melakukan kebaikan? Kita di rumah hari Sabtu atau Minggu nggak kerja, kita di rumah sholat zuhur, selesai kita sholat zuhur istirahat, tahu-tahu azan berkumandang asar. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah asar. Alhamdulillah saya sehat, saya bisa ibadah lagi. Itu senang sama kebaikan. Jangan dalam hati kita, dalam hati kecil kita, baru sholat zuhur jam 1, sholatnya di rumah, tahu-tahu jam 3 azan berkumandang. Sering kita ngomong, ya baru habis sholat zuhur udah asar,
Perasaan belum ngapa-ngapain udah asar. Seneng nggak tuh mendengar waktu sholat? Bu, bahagia nggak bu? Bu, ketika ibu habis sholat zuhur, baru sebentar, baru rapi-rapi rumah, tahu-tahu udah asar. Ibu ngomong begini, barusan baru habis sholat zuhur, udah asar lagi. Itu seneng apa? Kesel bu? Seneng bener kalau gitu. Seneng apa? Yang seneng, alhamdulillah kerjaan selesai, waktu sholat asar masuk. Jadi orang beriman itu umat Nabi ketika melakukan kebaikan, dia seneng, dia gembira. Ada tetangga kesulitan, kita bantu, itu kita seneng, kita bahagia bantu orang, itu bagian daripada ibadah. Ya, jangan bantu orang diiringi caci maki. Ada nggak orang yang ngasih orang diiringi caci maki? Ya, ada 3 amaliyah yang sering dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Dia itu di akhirat nanti mendapat azab dari Allah. Ini amaliyah sederhana. Ini sering terjadi di dalam masyarakat kita. Kita nggak sadar. Salasun la yanzurullah yaumal qiyamah walahum adabun alim. Ada 3 golongan dari umat Nabi yang nanti dia tidak dipandang oleh Allah, di akhirat memperoleh azab yang pedih. Yang pertama, musabbilul ijari, orang yang sholatnya mata kakinya ditutup dengan celana atau sarung. Jadi kalau kita sholat itu, ketika kita sholat, ibu bapak sekalian, itu mata kakinya, ini sini saya sampaikan, kita sering jalan pakai celana atau pakai apa? Usahakan itu celananya atau sarungnya di atas mata kaki kita, ya, mata kaki di atas. Iya, jangan sholat pakai celananya di bawah mata kaki, celananya agak dilipat. Ya, jadi ketika kita sholat, kita biasa kalau kerja barangkali pakai celana di bawah mata kaki. Yang terpenting enggak nyapu tanah, tidak menyapu lantai. Boleh celana di bawah mata kaki, tapi jangan sampai menyapu lantai. Jadi ketika sholat kita memakai celana itu, usahakan celananya dilipat buat laki-laki di atas mata kaki, ya. Kalau di bawah mata kaki itu namanya musabbilul ijar. Dan juga jangan terlalu tinggi. Ada nggak orang yang sholat pakai sarungnya, pakai celananya di bawah dengkul? Ada yang kayak gitu? Banyak, iya. Boleh, tapi kurang beradab, iya. Jadi jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu mengengser ke bawah. Jadi di atas mata kaki, baik celana maupun sarung, itu namanya musabbilul ijar. Kalau ada saudara kita pakai celananya di bawah dengkul, pakai sarungnya di bawah dengkul, nggak salah, cuman adabnya kurang. Yang terbaik, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu pertengahan, jangan sampai nutupi mata kaki. Yang kedua, laki-laki itu, bapak jamaah sekalian yang saya muliakan, kalau sholat kita pakai peci seperti ini nih. Kalau kita lagi jalan pakai peci seperti ini. Tapi ketika kita sholat, anggota sujud kening itu harus sampai ke tempat sujud. Ininya nih, ini usahakan kening kita sampai ke tempat sujud. Sering saya sampaikan. Jadi kalau sholat itu ininya dibuka, jangan begini. Ada orang sholat pakai peci begini, ininya keningnya ketutup. Jadi kalau sholat ini dibuka, keningnya sampai kena tempat sujud. Tapi buat ibu-ibu, kaum wanita, ketika sholat yang boleh kelihatan itu hanya muka dan kedua telapak tangan. Yang lainnya kakinya harus ditutup. Ya,
Kalau ibu-ibu sholatnya pakai mengkenanya harus nyapu lantai, harus nutup seluruh kakinya. Ya, kalau dalam perjalanan ibu-ibu tidak pakai mengkena, tapi usahakan ketika sholat itu ibu-ibu pakai kaos kaki. Karena kaki itu buat wanita bagian daripada aurat. Tapi kalau kita yang laki-laki itu auratnya adalah ketika sholat jangan sampai nutup mata kaki. Ini untuk kita yang umum di Indonesia. Yang kedua, ketika kita sholat, sering saya sampaikan, ketika kita berdiri, disunnahkan itu merapatkan pundak. Kaki standar Imam Syafi'i yaitu pahdain atau dira'ain, dua jengkal, kira-kira 2 kepel lah kalau kita berdiri. Kan ada orang yang sholat itu ngangkang begini. Yang perintahkan ya beginilah, kira-kira dua kepel atau dua jengkal kita. Ya, begini juga bisa, jangan begini. Ya, jangan juga begini, rapat. Ya, berdirinya kira-kira dua kepel kita. Ini umum yang dipakai di Indonesia, madhabnya Syafi'iyah. Yang kedua, yang termasuk sholatnya tidak sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu usabilul ijar wal mannanu la yutaminhu. Yang kedua, orang yang memberi kebaikan kepada orang lain tapi diiringi caci maki, diiringi dengan kemarahan. Jadi kalau memberikan sesuatu, anggap aja itu tabungan. Karena sesuatu kebaikan yang kita tanam itu akan berbuah. Yaitu kan kalau kita nanam 1, buahnya 7. Logika begini, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan. Kita nanam pucuk singkong. Ketika pucuk singkong itu kita petik satu, besok tumbuh lagi berapa? Bisa 2, bisa 3. Ya, itu seperti itu. Jadi kebaikan yang kita lakukan jangan diiringi dengan caci maki. Karena kebaikan yang kita tanam itu akan berbuah. Pasti berbuah. Pasti berbuah. Itu bisa arti dipin. 1 dibalas dengan 7. Kalau kebaikan itu. 1 dibalas dengan 7. Buahnya itu pasti berbuah. Kalau buah itu tidak diberikan ke kita, Allah akan berikan kebaikan yang kita lakukan akan dibuahkan kepada anak-anak kita. Kalau kebaikan itu tidak menghasilkan buah kepada anak kita, Allah akan berikan kebaikan itu kepada cucu kita. Jadi tanamlah kebaikan yang kita tanam sebagai amal jariah supaya apa? Supaya mengalir. Nah, kalau kita orang tua punya anak, punya cucu. Anak kita nakal. Anak kita bandel, ya, nakal bandel. Anak itu nggak tahu berdiri, nggak tahu bersyukur kebaikan yang diberikan orang tua. Boleh kita ngomong sama anak. Awamu bisa kayak gini, ini jasa bapakmu loh, yang nggak sekolah, yang pendidikannya rendah. Ini seperti ini loh. Itu kamu berhasil karena jerih payah bapakmu. Boleh ngomong kayak gitu. Kita sama anak, sama cucu, itu nggak merusak kebaikan. Atau guru ngomong sama muridnya nggak punya kesopanan, nggak punya kesantunan sama gurunya. Gurunya boleh ngomong, nah, kamu itu bisa sarjana, kerja di sana bagus. Ini jasa bapakmu yang dulu jadi guru kamu di SD. Boleh seorang guru ngomong begitu. Tetapi kalau kita bantu orang lain, umpama orang itu berhasil, orang itu nggak bisa bersyukur sama kita, ya udah itu jadikan amal kebaikan. Nggak usah pakai dikata gini, sampean itu kalau bukan karena saya, kalau bukan karena kebaikan saya, sampean itu nggak bakal seperti ini. Jangan.
itu nggak jadi amal jariah. Jadi kalau sudah melakukan kebaikan, jadikan itu moga-moga menjadi amal jariah. Jadi kalau memberi, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang sholatnya nggak bakal diterima orang itu, yang ketiga, al-yaminu bihalfil kadzib. Siapa itu al-yaminu bihalfil kadzib? Pedagang yang jual dagangannya diiringi sumpah. Diiringi sumpah. Umpama kita jual pakaian, harganya itu kita mau jual 70.000. Ada orang nawar 60.000. Kita nggak ada rencana ngasih tuh 60.000, tetap kita mau jual 70.000. Pas ada orang nawar, kita ngomong begini, Mas, tadi ada yang kemari sudah nawar 65.000, saya nggak kasih, padahal nggak ada yang ke situ. Atau dengan kalimat ucapan demi Allah Mas, kalau ditawar 60.000 saya nggak kasih Mas, karena itu baru modalnya. Itu jangan seperti itu merusak ibadah kita. Kalau ketika orang nawar barang yang kita dagangkan belum dapat, kita jawab mohon maaf Mas, mohon maaf Dek, belum dapat, cukup, nggak usah pakai sumpah. Demi Allah, kalau segitu saya itu baru modalnya aja. Padahal modalnya cuma 50.000. Ini sering terjadi sama pedagang. Supaya dagangannya laku, dagangannya laris, dia bersumpah demi Allah untuk bahwa itu dagangannya bagus, dagangannya itu laris, dia sumpah demi Allah. Maka orang seperti ini itu tidak jadi amal jariah, malah sholat yang dia lakukan itu menjadi sholat yang sia-sia di sisi Allah. Ini perkara sehari-hari, tapi akan merusak ibadah kita kepada Allah. Jadi orang beriman itu umat Nabi, wa idza ahsanu istabsyaru. Kalau melakukan kebaikan dia senang, dia bahagia. Ngasih orang kebaikan dia bahagia. Kalau sehari dia tidak berbuat baik sama orang lain, merasa ada sesuatu yang kurang. Itulah termasuk kebaikan buat umat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang termasuk bagian kebaikan umat Nabi, wa ija asau istaghfaru. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila dia melakukan keburukan, dia mohon ampun. Ibu pernah marah nggak Bu sama suami? Pernah nggak? Bapak, kita sebagai suami pernah nggak kesel sama istri? Sering, ya. Soka kesel juga sama istri. Ketika kita ada rasa, barangkali kita pagi-pagi suami minta bikinin kopi, kita lagi sibuk, ya. Kita marah sama suami, ya cepet-cepet minta maaf. Ya pas malam mau tidur minta maaf, ya karena kita nggak tahu, ya kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Iringi dengan minta maaf kepada manusia. Kalau kita lupa sesuatu, iringi dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim. Kayak ibu-ibu itu sering ketika masak itu meninggalkan kompor dalam keadaan nyala. Tahu-tahu inget, ya langsung Bu, itu kan merupakan keburukan, kita lupa, ya maka ucapkan astagfirullahaladzim, kompor belum saya matiin, ya astagfirullahaladzim, kita laki-laki, saya belum jemput cucu saya di sekolah, cucu saya pulang jam 2, 2:30 kita belum jemput. Itu langsung iringi dengan
istighfar. Subhanallah. Itu kebaikan umat Nabi Muhammad. Ketika dia melakukan keburukan, disunnahkan umat Nabi Muhammad itu untuk memohon mohon ampun. Ada istighfar untuk kita yang sering kita baca itu. Astagfirullahaladzim. Itu untuk kita pribadi. Sering saya sampaikan, ada istighfar untuk kita, untuk orang tua kita, untuk suami kita, dan untuk umat Nabi Muhammad. Ini sering kita baca ketika kita tahlil. Namanya istighfar mohon ampun buat seluruh umat Nabi Muhammad. Sering kita baca nih. Astagfirullahaladzim li walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Astaghfirullah, ya Allah maafkan dosaku, ampunkan dosaku, wali walidayya dan dosa kedua orang tuaku, wali ashabil huquqi wajibati alayya dan dosa-dosa orang yang ada hubungan denganku. Siapa itu? Bisa anak, bisa istri, bisa teman, bisa tetangga. Ketika kita sebutkan wali ashabil huquqi wajibati alayya, dosa-dosa kecil mereka itu diampuni oleh Allah kalau kita sebut wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat dan juga dosa orang mukmin laki-laki wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, baik mereka masih hidup apalagi mereka telah kembali kepada Allah. Ini namanya istighfar buat bersama. Kalau istighfar untuk pribadi, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jamil ma'asi wa dzunub. Ya Allah, saya mohon ampun dan saya bertobat kepadamu. Itu buat kita pribadi. Tapi kalau buat rame-rame, wa astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu istighfar untuk rame-rame. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau terlanjur melakukan keburukan, dia cepat-cepat mohon ampun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat dahulu ketika melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah, itu azabnya langsung Allah turunkan, nggak ditunda. Tapi kalau umat Nabi Muhammad ditunda oleh Allah, saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa ada hari besar, umat Nabi Musa itu hari Sabtu disuruh ibadah. Umat Nabi Muhammad hari besarnya hari Jumat, disuruh ibadah hari Jumat. Umat Nabi Musa disuruh ibadah hari Sabtu, jamnya nggak beda jauh dengan umat Nabi Muhammad, yaitu kayak hari Jumat lah. Nah, ada kebiasaan umat Nabi Musa di hari Jumat itu mereka hobi ke danau, hobi ke laut. Untuk apa? Untuk nyari ikan. Nah, umat Nabi Muhammad juga biasa, tradisinya sama dengan umat Nabi Musa. Apa? Orang Indonesia itu hobi nyari ikan. Sekarang itu tradisinya namanya mancing. Nah, umat Nabi Musa ketika Allah perintahkan untuk ibadah kepada Allah di hari Sabtu, mereka nggak ibadah, mereka mancing. Maka kata Allah kepada umat Nabi Musa langsung dikutuk. Kunu qiradatan khashiin.
Akhirnya mereka yang tidak ibadah di hari Sabtu, Allah jadikan mereka itu wajahnya mirip dengan monyet. Mukanya berubah jadi monyet. Mereka itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bertahan lama, cuman 1 minggu. Selesai 1 minggu mereka meninggal dunia. Jadi nggak ada manusia itu dari keturunan monyet, nggak ada. Karena orang-orang yang dikutuk dari umat Nabi Musa yang tidak ibadah di hari Sabtu, mereka bertahan cuman satu minggu, selesai itu meninggal. Tapi umat Nabi Muhammad yang tidak ibadah di hari Jumat, banyak nggak? Banyak nggak? Banyakan yang sholat Jumat, apa banyakan yang nggak sholat? Banyak kali ya, banyak yang nggak sholat. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat Nabi Muhammad. Ketika mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, itu ditunggu taubatnya. Ya hari ini barangkali Jumat ini nggak sholat, mudah-mudahan besok. Jumat besok nggak sholat, mudah-mudahan Jumat akan datang. Ditunggu terus sama Allah. Ditunggu kita untuk menggapai rahmat Allah untuk ibadah. Tapi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan sholat Jumat itu sampai 3 kali Jumat. Man tarakal jum'ata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja sampai 3 kali, itu dihukumi kafir. Jadi orang laki itu jangan sampai meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, jangan sampai. Ya, usahakan kita itu melakukan yang namanya ibadah sholat Jumat. Jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan keburukan, ketika melakukan dosa, Allah tunda azabnya buat umat Nabi Muhammad. Allah tunda azabnya sampai mereka taubat. Tapi ada 2 dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad yang azabnya di dunia itu sudah dikasih oleh Allah, langsung ditegur. Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Anak yang durhaka sama orang tua, sampai-sampai orang tuanya sakit hati. Itu di dunia sudah diazab oleh Allah, enggak ditunda di akhirat. Di dunia saja langsung diberi oleh Allah. Orang yang enggak berbakti sama orang tua di dunia itu ada yang ekonominya susah, ya, ada yang rumah tangganya berantakan, ada yang karirnya nggak naik-naik, itu karena nggak berbakti sama orang tua. Tapi banyak orang yang berbakti sama orang tua, yang kasih sayang sama orang tua, yang peduli sama orang tua, itu urusan dunianya Allah kasih mudah. Kenapa? Karena dia memuliakan orang tua. Di agama kita, agama Islam itu, orang tua semakin tua itu semakin berkaromah, semakin mulia. Doanya untuk anaknya itu semakin cepat diijabah oleh Allah. Makanya ibu yang dekat sama anak, punya cucu, seringlah ucapkan yang baik-baik buat anak. Ucapkanlah yang baik-baik buat cucu. Karena apa yang keluar dari lisan ibu, apa yang keluar dari lisan seorang nenek, itu merupakan doa kepada Allah. Jangan sekali-kali seorang ibu semarah apapun kepada anak, semarah apapun kepada cucu, mengucapkan kalimat yang gak baik. Karena itu merupakan doa. Jadi seorang ibu itu doanya tajam. Ya, oleh karenanya keluarkanlah dari lisan seorang ibu yang baik-baik supaya anak kita, supaya cucu kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun anak itu, walaupun cucu itu nggak baik. Pada saat ini dia nggak baik, tapi besok apakah
bulan depan atau tahun depan atau tahun berikutnya jadi orang baik. Maka usahakan keluar dari lisan kita kalimat yang baik-baik. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau dia melakukan keburukan, dia cepat memohon ampun, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diazab di dunia. Allah tunggu tobatnya umat Nabi Muhammad. Ini yang keempat, kebaikan buat umat Nabi Muhammad yang tidak Allah berikan kepada umat-umat dahulu. Wa idza safaru qasaru salatahum. Apabila bepergian diperbolehkan untuk mengqasar salat. Mengqasar itu artinya mengurangi salat. Kayak gini. Salat zuhur 4. Kalau dikosor jadi 2. Sholat asar 4. Kalau dikosor jadi 2. Sholat isya 4. Kalau dikosor jadi 2. Nah, sholat maghrib tetap 3. Nggak bisa 1,5. Sholat subuh tetap 2. Nggak bisa dikosor. Umat Nabi Muhammad itu boleh mengqasar sholat, yaitu apabila perjalanannya kira-kira 83 km. Ya, 83 km. Itu kira-kira kemana 83? Hah? Cikampek? 83? Kurang? Bandung ya? Cirebon ya? 83 km. Iya, 83 km. Itu boleh kita mengqasar sholat. Nah, kalau kita mengqasar sholat umpama kita jamak qasar, ya, kita melakukan sholat jamak qasar. Kita mau menggabung sholat asar dan sholat zuhur dan asar. Yang pertama kali kita kerjakan adalah sholat zuhur dulu. Ya, usolli fardo zuhri jam'u qasrin 2 rakaat mustaqbilal kiblati, adaan kalau kita jadi imam imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat. Selesai 2 rakaat kita salam. Nah, terus kita mau jamak takhir, yaitu sholat apa jamak takdim ya, itu sholat asar dikerjakan di waktu zuhur. Usolli fardo asri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman, kalau kita jadi makmuman lillahi ta'ala, itu kita sholat. Nah, antara 2 sholat itu ketika kita mau jamak, kita mau qasar, itu harus diselangi dengan iqomah. Nih Bapak udah sholat zuhur nih, dikosor jadi 2 rakaat. Mau sholat asar di waktu zuhur, ya iqomah lagi, iqomah baru sholat asar. Ya, itu kemudahan itu diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad. Yang terpenting perjalanannya itu untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Jadi boleh mengqasar sholat itu ketika perjalanannya untuk ibadah. Kemana? Kita umpama rumah kita di Tegal atau rumah kita di Madiun. Kita pulang lebaran, mau silaturahmi sama orang tua, mau silaturahmi sama keluarga. Maka perjalanan kita menuju dari Pondok Cabe ke kampung kita di Tegal, kita boleh jamak qasar sholat kita qasar sholat kita, boleh karena itu bagian daripada ibadah silaturahim. Yang nggak boleh sholat di jamak qasar itu kalau perjalanannya maksiat. Apa contohnya perjalanan maksiat? Apa perjalanan maksiat? Kita, wah saya mau ke Surabaya nih, mau ngambil barang yang dilarang oleh negara, ya, atau mau apa ya, yang maksiat lah, yang berbau maksiat. Wah saya mau ke sana,
mau lihat tempat itu tuh, tempat perjudian, atau saya mau lihat tempat itu perjalanan maksiat. Maka itu nggak diperbolehkan untuk menjamak mengqashar sholat. Mudah-mudahan perjalanan kita seluruhnya menuju ibadah. Ibu-ibu yang rajin sering jalan-jalan, ibu-ibu, walaupun biasanya kan ibu-ibu itu dua perjalanannya, ada ibadah, ada juga rekreasi. Ya, rekreasi. Ya, kalau tujuannya ibadah, pakai rekreasi boleh, silakan. Ya, kayak orang Pondok Cabe akhir tahun ke Banten, itu ziarah ke makam Syekh Hasanuddin, itu kan ibadah. Selesai ibadah, ibu-ibu biasanya itu ke pantai. Maka ke Banten itu ada nggak 83 km? Hah? Ke Banten? Banten dari Pondok Cabe ke Banten, pantai Banten. Ada. Itu boleh mengqashar sholat. Jadi hitungannya 83 meter. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu jamaah sekalian nggak mengqashar, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mengqashar sholat dipersilakan, dibolehkan, walaupun perjalanannya tidak capek. Kalau dulu kan perjalanan capek, ya. Pakai zamannya Nabi itu onta, tapi zaman sekarang itu pakai bis, fasilitasnya AC, nggak capek. Boleh kalau mau diambil keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala umat Nabi Muhammad. Tapi kalau nggak diambil pun nggak berdosa. Seperti itu. Inilah kemudahan, keberuntungan buat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ini barangkali kaji kita pada malam hari ini yang dapat kita bahas. Nanti pertemuan berikutnya masih kita bahas tentang jamak qashar. Ya, ini dan juga dibolehkannya berbuka. Ini berkenaan dengan bab fikih. Kalau tadi bab tasawuf, kalau ini fikih nih, fikih khusus. Ya, kalau tadi ada tasawufnya, ada tauhidnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Walaupun sebentar, mudah-mudahan menjadi rangkaian zikir kita kepada Allah. Jadikan rangkaian kita, kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan jadi ibadah tambahan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya sholat Isya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fanna ya karim, wa'fanna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftalana abwaabal khair waj'alna min akhlil khair wa waffiqna ilal khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.